Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab 3 yaitu revolusi besar dunia. Kalau di bab 2 itu kita membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Ada Aufklärung, Renaissance, reformasi gereja, lalu juga ada merkantilisme dan revolusi industri. Di bab ketiga kita membahas tentang revolusi besarnya. Jadi gimana maksudnya sih, bedanya gimana gitu loh. Nah, kalau di bab 2 itu kan tadi peristiwa-peristiwa penting itu lebih berkaitan dengan peristiwa di bidang keagamaan, di bidang sosial, pendidikan gitu ya. Lalu juga di bidang ekonomi gitu kan. Nah, kalau untuk yang revolusi besar, ini adalah lebih membahas tentang perubahan yang besar-besaran di bidang politiknya gitu. Jadi perubahan besar di bidang politik ini ada di bab 3-nya ya, revolusi besar dunia. Ya, materi yang pertama di bab ketiga ini ada yang namanya revolusi Amerika. Nah, Amerika, sebelum kita lebih jauh, kenapa sih Amerika kok bisa melakukan sebuah revolusi, sebuah perubahan di bidang politik Amerika gitu ya. Amerika ini sebelumnya adalah sebuah negara yang dijajah sama Inggris gitu. Nah, sebelum Inggris menjajah Amerika, sebetulnya sudah ada negara Eropa lainnya yang memperebutkan Amerika. Negara Eropa yang sudah memperebutkan Amerika, seperti ada Prancis, juga ada Belanda. Tapi memang akhirnya yang memenangkan pertempuran ini adalah Inggris. Akhirnya Inggrislah yang menjajah Amerika. Nah, saat Amerika dijajah sama Inggris ini membuat sebuah kebijakan yang memang sewenang-wenang gitu ya. Khususnya adalah di bidang pajak gitu. Jadi mereka menetapkan pajak yang sangat tinggi yang dibebankan kepada orang-orang Amerika gitu. Nah, puncaknya adalah terjadi peristiwa yang namanya The Boston Tea Party pada tahun 1773. Jadi orang-orang Amerika yang sudah geram dengan pajak yang tinggi yang dibebankan oleh pihak Inggris terhadap orang-orang Amerika gitu ya. Orang-orang Boston ini akhirnya mereka melakukan ini tadi, membongkar peti-peti teh yang ada di kapal milik Inggris, lalu teh tersebut dibuang ke lautan Boston gitu. Makanya kenapa disebut The Boston Tea Party, karena memang kan seolah-olah seperti sedang pesta teh gitu ya di pelabuhan Boston itu. Karena tehnya kan udah dibuang ke lautan, namanya teh, daun teh ketemu sama air kan udah jadi minuman teh gitu kan. Jadi memang seolah-olah pesta teh gitu ya, The Boston Tea Party. Nah, akhirnya pihak Inggris itu marah gitu kepada Amerika yang sudah membuang teh-teh mereka. Akhirnya disuruhlah orang-orang Amerika untuk bayar pajak lagi untuk ganti rugi itu semua, ditambah pajaknya juga yang tinggi tadi. Nah, pihak Amerika ini makin semangat untuk melakukan yang namanya revolusi Amerika. Maksudnya gimana? Berusaha untuk memerdekakan Amerika, bebas dari penjajahan Inggris gitu. Karena kan bagaimanapun Inggris itu kan pendatang ya. Inggris itu mereka datang ke Amerika karena sebelum orang-orang Eropa itu datang ke Amerika, di Amerika ya sudah ada orang-orang pribumi Amerika gitu loh. Tiba-tiba orang Inggris datang menjajah mereka, menindas mereka, yang ngapain kan gitu ya. Orang Amerika juga punya hak, mereka yang lebih berhak atas daratan tersebut gitu. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya revolusi Amerika, kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Nah, kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika ini tidak terjadi dengan begitu saja, tapi memang ini ada dukungan dari negara-negara Eropa, khususnya adalah dari Prancis. Karena memang sebelumnya tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa Prancis itu kan kalah dalam memenangkan Amerika gitu. Tadi kan yang menjajah adalah Inggris gitu ya. Jadi memang si Perancis ini masih punya dendam kepada Inggris gitu, yang mengalahkan dia dalam mendapatkan Amerika gitu. Jadi berikutnya Perancis ini bekerja sama dengan Amerika untuk memerdekakan Amerika gitu. Akhirnya Amerika merdeka, bebas dari penjajahan Inggris. Nanti kan ada dampaknya bagi Perancis ya, tapi kita bahas yang Amerika dulu.
Oke, berikutnya pengaruh dari revolusi Amerika ini akhirnya dunia mengenal yang namanya adalah sistem demokrasi. Ini yang diperkenalkan oleh Amerika. Lalu juga ada pengakuan hak asasi manusia bahwa semua negara ini bebas atau berhak untuk merdeka, bebas dari penjajahan negara manapun gitu. Lalu juga pengaruh berikutnya adalah mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Jadi dengan adanya kemerdekaan Amerika ini membuat mata dunia itu terbuka gitu ya, bahwa semua negara bisa untuk merdeka juga, seperti itu. Oke, itu ya, itu adalah revolusi Amerika. Berikutnya ada revolusi Prancis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Prancis itu membantu Amerika dalam mendapatkan kemerdekaan Amerika bebas dari penjajahan Inggris kan. Nah, ternyata di berikutnya rakyat Prancis juga berusaha untuk merdeka istilahnya gitu. Melepaskan diri dari kekuasaan rajanya. Nah, disebutkanlah di sini Prancis saat itu dikuasai oleh seorang raja yang namanya adalah Raja Louis ke-16. Jadi Raja Louis ke-16 ini adalah raja Prancis yang absolut, yang mutlak kekuasaannya dan benar-benar membuat rakyat itu menderita gitu. Jadi memang rakyat harus bayar pajak yang tinggi, rakyat juga wajib untuk membayar utang-utang negara yang sangat besar gitu ya. Bahkan sebetulnya utang-utang negara ini juga disebabkan oleh si istri dari raja ya. Jadi memang Ratu Prancis, yaitu namanya Marie Antoinette. Ini adalah seorang ratu Prancis yang bahkan disebut sebagai Madame Defisit gitu. Ratu yang bikin negara Prancis itu defisit gitu, kekurangan dana gitu ya. Kenapa? Karena memang hobinya adalah punya barang-barang branded gitu ya, shopping kayak gitu. Jadi perilaku gaya hidup ratunya memang yang hedon gitu ya. Jadi membuat Prancis ini defisit gitu ya, anggarannya kurang. Dan tadi beban-beban utang tadi harus dibayar oleh rakyat. Akhirnya rakyat Prancis berusaha melakukan yang namanya revolusi yang sebelumnya lupa deh. Kaitannya dengan Amerika tadi ya, karena Prancis juga membantu Amerika dalam memerdekakan diri. Dalam hal ini membantu itu bukan cuma bantu dukung ya, tapi memang memberikan juga suplai dana gitu, memberikan dana yang besar kepada Amerika untuk merdeka gitu, untuk maju melawan Inggris gitu loh. Nah, akhirnya membuat Prancis yang udah keuangannya juga tadi morat-marit ditambah membantu kemerdekaan Amerika. Jadi memang bikin makin banyak utang-utang yang dimiliki oleh Prancis gitu. Dan beban-beban utang tadi diserahkan kepada rakyat untuk membayar itu semua. Akhirnya rakyat Prancis melakukan revolusi besar-besaran ya kepada pemerintahan Raja Louis ke-16 tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menyerang yang namanya adalah penjara Bastille gitu, karena memang di dalam penjara Bastille ini banyak tahanan-tahanan politik gitu ya, yang selama ini orang-orang tokoh-tokoh Prancis yang selama ini vokal mengkritik pemerintah itu kan ditangkap sama pemerintah gitu ya, pemerintah Prancis, dan dipenjaranya di penjara Bastille ini. Jadi akhirnya pada tanggal 14 Juli tahun 1789 rakyat ini menyerbu penjara Bastille. Kenapa? Untuk membebaskan tahanan-tahanan politik tadi gitu. Ya, untuk membebaskan orang-orang yang memang selama ini vokal membela rakyat gitu loh. Ya, jadi akhirnya makin tidak terkendali perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, dan membuat akhirnya Prancis juga melakukan yang namanya revolusi. Jadi dia juga berubah tatanan politik Prancis yang awalnya adalah bentuknya kerajaan gitu ya, berubah menjadi bentuk republik gitu. Ya, jadi memang dampak ya atau pengaruh dari revolusi Prancis ini adalah berubahnya sistem pemerintahan yang awalnya adalah monarki atau kerajaan berubah menjadi republik
gitu ya. Jadi bentuk pemerintahan republik resmi yang diterapkan di Perancis ini sejak tahun 1792 gitu. Oke, berikutnya kita bahas ke revolusi Cina. Nah, revolusi Cina ini terjadi kenapa? Ini kurang lebih sama seperti dua negara sebelumnya ya, bahwa memang karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah gitu loh. Jadi memang revolusi ini terjadi karena rakyatnya yang menggulingkan pemerintahan. Di Cina pun terjadi demikian gitu, karena memang saat itu Cina yang dipimpin oleh dinasti Qing ini dianggap dinasti Qing itu dianggap oleh rakyat adalah dinasti yang lemah, terutama lemah dalam menghadapi pengaruh barat. Jadi memang pengaruh barat di Cina saat itu benar-benar luar biasa. Barang-barang dagangan dari barat itu membanjiri pasar Cina gitu loh. Jadi akhirnya rakyat itu merasa kok kita seperti terjajah gitu loh, barang-barang produk-produk barat itu lebih banyak gitu ya di Cina ini. Jadi dianggap dinasti Qing ini dinasti yang lemah karena tidak mampu melawan bendungan produk-produk dari barat atau pengaruh-pengaruh dari barat, khususnya adalah Inggris gitu. Oke ya. Nah, akhirnya terjadilah pemberontakan yang terjadi di Cina. Dinasti Qing tadi dilakukan pemberontakan gitu ya oleh rakyatnya. Tapi kenapa bisa terjadi rakyatnya itu melakukan sebuah revolusi? Karena memang di Cina sendiri ini dari kaum terpelajar Cina itu mereka sudah mengenal yang namanya paham-paham baru. Nah, jadi ada yang namanya Sun Yat-sen, yang dia adalah tokoh nasionalis dari Cina, yang memang sudah banyak belajar gitu ya dari negara-negara barat, negara-negara lain gitu, seperti Amerika yang sudah merdeka, lalu juga ada revolusi Prancis gitu. Nah, Sun Yat-sen ini juga adalah seorang tokoh Cina, kaum terpelajar yang memang belajar banyak ke luar negeri gitu, dan dia sudah terpengaruh dengan paham nasionalisme, demokrasi, dan juga sosialisme. Jadi memang menurut Sun Yat-sen yang adalah orang yang terpelajar gitu ya, apa yang bentuk pemerintahan yang terjadi di Cina itu sudah tidak relevan lah istilahnya ya, sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman saat itu khususnya di Cina gitu. Jadi memang ditambah memang banyak kesewenang-wenangan yang dirasakan oleh rakyat gitu ya atas pemerintah. Jadi memang terjadilah revolusi besar-besaran gitu ya, revolusi Cina ini. Sama seperti di Prancis, di Cina juga ini akhirnya berubah tuh. Cina yang sebelumnya dari turun-temurun berabad-abad merupakan negara dengan bentuk monarki, kerajaan, dinasti gitu ya. Dinasti yang turun-temurun gitu. Akhirnya berubah menjadi sebuah republik. Jadi Republik Rakyat Cina ya, tapi kalau sekarang namanya ganti lagi jadi Republik Rakyat Tiongkok ya. Jadi berubah tuh ya, Cina yang sebelumnya sangat teguh dengan kedinastiannya berubah menjadi republik gitu. Nah, tapi memang pengaruh dari revolusi Cina ini juga akhirnya tadi ada paham komunis, karena memang tadi Sun Yat-sen pun adalah seorang tokoh yang mengenalkan sosialisme ya, yang mengusung sosialisme selain juga dia mengusung demokrasi dan juga nasionalisme. Jadi akhirnya dari revolusi Cina ini membuat negara-negara di sekitar Cina termasuk Indonesia akhirnya mereka paham dengan yaitu paham komunisme gitu ya, mengenal paham komunisme gitu. Selain juga tadi mengubah bentuk tatanan kerajaan berubah menjadi republik. Berikutnya ada revolusi Rusia. Nah, revolusi Rusia atau zaman dulu namanya Uni Soviet ya. Uni Soviet ya. Jadi ini revolusi Rusia atau Uni Soviet juga masih dengan latar belakang yang kurang lebih sama gitu ya. Tapi rajanya di masa ini di Rusia ini adalah Raja Tsar Nicholas II. Tsarnya itu tulisannya TSAR ya. Jadi Raja Tsar Nicholas II ini adalah seorang raja yang juga sewenang-wenang gitu terhadap rakyatnya. Jadi kaum bangsawannya hidup dengan kemewahan gitu ya, sebaliknya rakyat hidup dengan kemiskinan dan penderitaan gitu. Jadi memang terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi di Rusia saat itu.
di bawah pemimpin Tsar Nicholas kedua. Akhirnya ada dua perlawanan, penentangan dari rakyat terhadap pemerintah. Yang pertama ada dari kaum liberal, yang kedua adalah dari kaum sosialis gitu ya. Yang kaum liberal ini adalah dengan Partai Menshevik yang dipimpin oleh Alexander Kerensky, sedangkan dari kaum sosialis dengan Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Gitu. Ini kenapa disebutkan karena memang ini akan penting ya. Karena proses berlangsungnya revolusi Rusia atau revolusi Uni Soviet ini terjadi 2 kali. Ada 2 tahap. Yang pertama revolusi di bulan Februari tahun 1917. Jadi ini di tahun yang sama ya. Yang pertama adalah bulan Februari 1917. Ini pemerintahan Tsar Nicholas kedua ini akhirnya dilawan gitu ya. Dilawan dan akhirnya dilawan oleh rakyat dan akhirnya dimenangkan oleh Partai Menshevik atau Partai kaum liberal ya. Tadi si Alexander Kerensky. Akhirnya Rusia saat itu di bulan Februari 1917 mereka menggunakan satu sistem, yaitu sistem yang liberal gitu loh. Karena memang partai yang menang saat itu adalah partai yang liberal gitu. Tapi ternyata keadaan tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Tsar Nicholas kedua gitu loh, walaupun sudah dipimpin oleh si Alexander Kerensky ini gitu. Akhirnya di bulan Oktober di tahun yang sama, tahun 1917, rakyat Rusia melakukan revolusi lagi yang kedua. Nah saat ini gerakan demonstrasi ini didukung oleh Lenin dari Partai Bolshevik gitu. Jadi akhirnya di bulan Oktober ini revolusi yang kedua ini dimenangkan oleh Partai Bolshevik atau partai yang alirannya adalah tadi apa? Komunisme atau sosialisme gitu. Dan akhirnya saat itu di bulan Oktober tahun 1917 Rusia atau Uni Soviet mulailah gitu ya. Mulailah dipimpin dengan sebuah sistem yaitu sosialisme komunisme gitu. Ya. Jadi terwujudlah masyarakat tanpa kelas karena memang sosialisme kan mengusung itu ya, masyarakat tanpa kelas. Jadi sama rata sama rasa. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya harus sama gitu loh. Semuanya harus sama rata sama rasa, masyarakat tanpa kelas. Ya, jadi memang akhirnya Lenin memimpin Uni Soviet. Gitu. Dan tentu saja dalam masa pemerintahan Lenin ini mereka menggunakan pemerintahan tangan besi atau yang penuh dengan kekerasan gitu. Karena sebetulnya kan menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas ini adalah sesuatu yang menyalahi fitrah. Gak mungkin semua manusia itu kita bisa sama ratakan gitu loh. Jadi memang pasti ada banyak yang tidak sepakat dengan itu, maka pemerintah menggunakan tangan besi atau menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara rakyat gitu, agar ngikutin maunya pemerintah yang pengennya semuanya sama rata sama rasa. Oke, jadi akhirnya pengaruh dari revolusi Rusia adalah apa? Akhirnya Rusia ini lahir sebagai negara yang Uni Soviet gitu ya. Jadi Rusia ini jadi negara Uni Soviet yang memang menggunakan sistem sosialisme komunisme gitu, dan juga menyebarkan juga ke negara-negara lainnya gitu. Ya, oke, itu tentang revolusi besar dunia. Yang inti dari revolusi besar dunia ini adalah negara-negara besar di dunia yang mereka mulai merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan siapapun itu ya, dari negara luar ataupun dari dalam negeri sendiri atau dari pemerintahannya yang sewenang-wenang tadi. Lalu pengaruhnya juga kurang lebih adalah serupa ya, mengubah sistem kerajaan berubah menjadi sistem republik gitu. Lalu juga mulai muncul negara-negara yang alirannya adalah atau ideologinya adalah sosialisme komunisme. Ya. Demikian pembahasan bab 3, semoga bisa dipahami bahwa ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan bab 2 ya. Kalau di bab 2 garis besar materinya adalah berubahnya sebuah sistem peraturan di negara Eropa yang sebelumnya mereka hidup dengan peraturan dogma-dogma gereja, berubah menjadi manusia-manusia Eropa hidup dengan aturan buatan mereka sendiri, atau ini disebut dengan sekularisme berikutnya.
Jadi sekularisme itu apa? Memisahkan agama dari kehidupan. Mereka tidak mau diatur-atur oleh dogma-dogma agama gitu ya. Dan mereka menciptakan aturan hidup itu sendiri menggunakan akal mereka. Kayak gitu. Itu kalau yang di bab 2. Nah, di bab ketiga ini juga akhirnya secara politik juga berubah gitu ya. Banyak negara-negara yang melakukan kemerdekaan bebas dari penjajahan. Gitu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan nanti dibaca kembali dari referensi-referensi lain. Juga dipelajari untuk kita ulangan insya Allah di minggu depan ya, ulangan harian bab 3 di portaldik.id. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.